Ya, yuk. Sudah Ayo. dimulai aja ya, Pak ya. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai saat teduh, kita berdoa ya, satukan hati. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Raja, di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang bertahta, berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang indah Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya, Juru Selamat kami yang hidup dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sujud di kaki-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Roh-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan saat teduh kami ini awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian Bapa. Pakai mereka lebih dan lebih lagi. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal daripadamu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Pipi yang bawa pujian. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku
cinta ya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, semua jalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah buat kami untuk datang kepada Engkau Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau bersuka cita atas setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, mari Tuhan Engkau berbicara dengan setiap kami semua. Engkau sampaikan isi hati-Mu, dan Tuhan Engkau sendiri akan berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, thank you Bu Bibi buat pujian dan penyembahannya. Ya, mari kita berdoa lagi ya sebelum masuk ke dalam firman. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, buat hadirat-Mu yang indah ya Bapa. Dan sebentar hamba akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan menuntun setiap perkataan hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita masuk dalam kitab Ayub ya. Ayub pasal yang ke-1. Dari kitab Ayub ini kitab Ayub ini memberikan suatu gambaran ya, sedikit gambaran tentang Ayub ya, tentang Ayub dan bagaimana Tuhan membiarkan Ayub dicobai oleh iblis dan bagaimana respon Ayub. Ya, ada banyak hal yang bisa kita belajar dari kitab Ayub pasal yang ke-1 ini. Kita mau belajar satu persatu ya dari setiap ayat dari dalam kitab Ayub ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke, kita mau baca satu persatu ya. Ayub pasal ke-1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya,
Dari ayat ini kita bisa belajar ya, bahwa orang yang takut akan Allah itu, ciri-cirinya adalah kalau kita mau menilai orang takut akan Allah itu saleh dan jujur, dan dia menjauhi kejahatan. Ya, itu salah satu kriteria orang yang takut akan Allah. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, jadi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan ya. Ayub ini seorang yang hampir sempurna di mata Tuhan. Dia orang yang saleh dan sangat menjaga hati dan kehidupannya, sehingga kehidupan dia diberkati di dalam kekayaannya. Dia memiliki banyak ya kambing domba ya, terus dia juga punya budak-budak dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi orang yang terkaya di sebelah timur. Dan ia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang dikatakan bahwa anaknya Ayub ini cantik-cantik ya parasnya ya. Itu suatu berkat yang luar biasa. Ayub memiliki segalanya dari Allah. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, kalau kita baca dari ayat yang kelima ini ya, memang ada dua pendapat ya, bahwa ada yang berpendapat bahwa anak-anak Ayub ini kurang baik, tapi ada yang berpendapat juga bahwa mereka itu menikmati berkat yang dimiliki oleh ayahnya ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya, dalam ayat ini dikatakan bahwa dia mengadakan pesta, anak-anaknya itu mengadakan pesta, tapi sering ya. Jadi bagi mereka itu sesuatu seperti kebiasaan ya, seperti kebiasaan. Saya kira kurang begitu baik ya kalau sering-sering pesta begitu ya. Ya meskipun memang mereka menikmati apa yang dimiliki ayahnya, tapi saya kira kalau kita hidup di dalam roh, saya kira boleh mengadakan pesta, boleh, tidak dilarang. Tapi kalau sering menjadi suatu kebiasaan, saya kira itu menyebabkan kedagingan itu seperti dilepas gitu ya. Nanti semakin hari semakin tidak terkontrol gitu ya. Tidak pernah dilatih untuk hidup dalam roh. Tapi Ayub ini memang luar biasa. Dia seorang ayah, seorang imam dalam keluarga. Ayub sendiri memandang itu sebagai sesuatu yang dia juga ada perasaan khawatir ya, memandang sikap dari anak-anaknya, sehingga setiap kali mengadakan pesta dia mengadakan persembahan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Jadi dia juga mengayomi anak-anaknya, dia melindungi anak-anaknya supaya menguduskan mereka. Dia menjadi imam di dalam keluarganya. Ini luar biasa ya Ayub ini, seorang ayah yang ayah idaman ya, menjadi pengayom bagi keluarganya, menjadi segalanya untuk keluarganya. Kita lanjut ke ayat ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka berkatalah Tuhan kepada iblis,
Dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Iblis ini kerjaannya itu mengelilingi dan menjelajah bumi ya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa iblis itu nggak pernah diem. Dia selalu bekerja mencari orang-orang yang dia bisa mangsa. Ya, dia bisa mangsa. Jadi benar dikatakan iblis itu seperti singa yang mengamam dan dia selalu mencari. Dia selalu mengelilingi bumi ya. Dikatakan ini bumi. Berarti bumi itu manusia. Dia mencari manusia yang bisa dia telan. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, ini Tuhan itu sudah tahu ya. Begitu iblis itu datang, Tuhan itu sudah tahu apa yang dalam pikiran iblis ini dan apa yang telah dia lakukan. Sebab tiada, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ya, dikatakan Tuhan ya, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bumi ya. Jadi tidak ada lain lagi selain Ayub. Seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Bapak Ibu ya. Ini sampai Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub yang demikian saleh dan jujur. Makanya Ayub ini sangat diberkati Tuhan. Kita juga ya, kita kalau mau diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang yang saleh dan jujur ya. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, itu poinnya ya Bapak ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, dari situ kita tahu bahwa iblis ini memang sudah mengelilingi Ayub ya, sehingga dia bisa melihat bahwa Tuhan membuat pagar di sekeliling Ayub, di rumah Ayub, dan semua yang dimilikinya itu Tuhan memagari dan melindungi, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat mengambil ataupun merusak apa yang dimiliki oleh Ayub. Karena kesalehannya, maka Tuhan berkenan dan memberkati dan melindungi Ayub. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, pada saat kita diberkati Tuhan dari apa yang kita kerjakan ya, segala sesuatunya akan bertambah bagi kita. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, ini ya, iblis itu kerjanya suka menghasut ya Bapak Ibu ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan mengatakan itu karena dia tahu bahwa Ayub ini tidak akan menyimpang sekalipun diberikan suatu ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah tahu bahwa Ayub ini akan teruji seperti emas. Dia tidak akan blaming kepada Tuhan. Makanya Tuhan tuh mengizinkan iblis untuk membuktikan bahwa Ayub ini benar-benar orang yang saleh. Bentar ya. Kita lanjut. Pada suatu hari, dan iblis ini langsung pergi ya. Makanya iblis itu koyok gak sabar gitu ya. Kepingin manusia. Makanya kita ini benar harus berjaga-jaga ya Bapak Ibu yang dan berdoa. Karena iblis itu segera setelah Tuhan mengizinkan. Jadi kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak bisa ya dilakukan oleh iblis. Dia langsung pergi dari hadapan Tuhan. Dan dia langsung melakukannya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ini makan-makan dan minum anggur ya. Ini dijelaskan di sini ya. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata,
Sedang lembu, sapi membajak, dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjut ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki, yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya dengan 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, dari beberapa ayat ini kita bisa tahu ya bahwa iblis ini luar biasa ya. Dia bekerja dengan cepat dan langsung dalam sekejap. Dia begitu pagar itu dibuka sama Tuhan, diizinkan Tuhan, dia langsung serang semuanya apa yang dimiliki Ayub. Jadi dihabiskan ya sama iblis ya, sampai tidak bersisa. Sampai anak-anaknya, ya mungkin selama ini anak-anaknya hidup dalam naungan ayahnya ya, jadi begitu dibuka semuanya habis ya, bisa ditelan oleh iblis. Mungkin loh ya ini ya, kalau anak-anaknya itu ada yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, mungkin masih ada yang selamat ya. Tapi karena ya mereka sepertinya kurang ya di dalam roh, kalau dari ayat ini ya kita belajar. Jadi begitu itu dilepas semua, ya. Jadi iblis menyerang apa yang bisa dia serang. Jadi iblis itu bekerja, dia menyerang, mengambil, merusak apa yang bisa dia rusak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, cara kerja iblis. Jadi ngeri ya kalau kita tahu ya iblis ini bekerjanya. Kita lanjut. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa ya. Fokus dari pasal 1 ini ada di ayat 20 sampai ke 22. Itu bagaimana respon Ayub, merespon apa yang dia alaminya. Ya, dia sebagai orang yang percaya, dia tahu bahwa segala sesuatunya diizinkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya, respon sikapnya juga itu dia tidak meragukan Allahnya, karena Ayub mengenal Allahnya dengan baik, karena dia karena Ayub orang yang saleh sehingga dia dekat dengan Tuhan ya, seperti seorang sahabat kalau dia dekat sama Tuhan, dekat sama sahabatnya, jadi maaf Bapak Ibu, kalau dekat sama sahabatnya dia pasti memahami ya, memahami bahwa sahabatnya tuh orangnya seperti ini. Demikian juga Ayub. Ayub sangat memahami Tuhan, jadi begitu dia mengalami itu, dia tahu bahwa itu adalah seizin Tuhan. Oleh karena itu dia memberikan respon yang benar ya, respon yang baik pada saat dia mengalami ujian ya, mengalami ujian meskipun bentar Bapak Ibu, saya minum dulu. Ya,
meskipun dia mengalami ujian yang luar biasa menurut saya ya, semua dihabiskan oleh iblis, tapi dia tetap tidak mengutuki Tuhan, dia tetap sujud menyembah, dia tetap menyatakan imannya di hadapan iblis, di hadapan manusia, dan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan dia tidak memiliki hak atas itu. Sehingga Ayub bisa memberikan respon yang baik ya. Respon yang tidak mengutuki Tuhan. Dan dia tidak menuduh Tuhan ya. Itu yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dia tidak menuduh Tuhan dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut, sehingga dia di dalam ujiannya dia tidak berbuat dosa, dia tetap murni seperti emas yang dimurnikan ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ya. Saya membaca kitab Ayub ini, Ayub bukan saja seorang yang saleh, tapi dia bertindak dengan benar sekalipun Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobainya. Jadi pada pagi hari ini dari kitab Ayub ini kita belajar bahwa dalam hidup ini kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan jangan blaming sama Tuhan ya Bapak Ibu, kalau kita diberikan suatu masalah mungkin atau suatu ujian ya, itu kita nggak boleh blaming sama Tuhan, karena dari sikap kita itu akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Kalau kita tidak blaming sama Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita dan kita boleh memperoleh pertolongan dari Tuhan. Demikian firman pada pagi hari ini, semoga jadi berkat. Saya kembalikan ke host. Ya Pak Erik, silakan. Ya, makasih Bu Brenda pagi hari ini atas renungannya ya. Kita harus belajar seperti Ayub ya. Ayub ini mendapat rekomendasi dari Tuhan ya. Seorang yang takut akan Allah, seorang yang saleh ya. Tidak ada satupun di dalam hidupnya itu yang seperti dia ya. Dikatakan seperti demikian ya. Di muka bumi ini. Dan ketika diuji kita tahu tadi, biasanya manusia kalau diberkati Tuhan itu bisa bersyukur. Tapi kita tadi dengar cerita dari Bu Venda ya, bagaimana Ayub ini sekalipun hartanya diambil, semuanya, anaknya juga meninggal, ya tidak mengutuki Allah juga. Dan apa yang keluar dari mulut itu biasanya keluar dari hati ya. Dan kita lihat tadi Ayub tidak mengutuki Allahnya ya, walaupun semua berkat-berkatnya diambil ya. Kita bisa belajar dari Ayub ini ya, supaya tetap tidak mengutuki Allah walaupun apa yang harta kita diambil juga ya. Ini tidak mudah, tapi kita harus belajar seperti Ayub ya. Makasih Bu Venda. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mungkin nanti saya minta Pak Tito saja untuk doa ya. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih buat waktu yang luar biasa ini. Engkau selalu memberikan peringatan kepada kami, sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak Tuhan yang soleh, sehingga kami tidak akan menuntut suatu apapun, walaupun menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur bahwa Tuhan menguji segala sesuatu itu ada batasnya, sehingga kami tidak menuduh Tuhan itu berbuat curang pada kami, tetapi kami tetap percaya Allah bertindak akan setiap kehidupan kami, dan kami percaya kalau pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan akan terus membawa pemerintahan ini semakin hari semakin benar di hadapan Engkau. Kalau pada saat masa transisi ini Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan Indonesia ke dalam kuasa-Mu,
biarlah Tuhan akan terus memprotek bangsa kami ini untuk tetap hidup sesuai dengan kekuatan dan bimbingan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan buat pemerintahan yang transisi ini supaya benar-benar ada suatu perubahan, ada suatu paradigma yang baru sehingga pemerintahan yang akan datang boleh benar-benar mengandalkan hikmat dan pengurapan yang dari Engkau, sehingga pemerintahan yang 10 tahun lalu cuman baik 9 tahun, yang 1 tahun telah dirusak oleh karena politik dinasti atau golongan kelompok. Biarlah Tuhan akan berikan suatu pelajaran yang indah bagi pemimpin yang akan datang, sehingga tidak akan mengikuti jejak yang 1 tahun ini, tetapi biarlah memiliki wawasan yang lebih lagi untuk kepentingan seluruh bangsa ini ya Bapak. Engkau ampuni Tuhan kalau Bapak Jokowi dalam 1 tahun ini telah membuat blunder atas bangsa kami, sehingga staf hukum ataupun MK bahkan pilkada juga direkayasa untuk memenangkan salah satu calon yang dipilihnya. Karena itu Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi hamba-Mu Bapak Jokowi ini supaya benar-benar mencelikkan mata rohaninya sehingga mereka boleh memandang bangsa yang besar ini sesuai dengan rencana Tuhan yang untuk dibangun lebih baik lagi ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan akan membuat Pak Prabowo untuk semakin melihat bangsa ini, bangsa yang besar yang perlu dinakodai seorang pemimpin yang berwibawa, yang penuh hikmat, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memiliki integritas, memiliki suatu otoritas yang berkuasa atas negeri Indonesia ini ya Bapak. Kami menyerahkan juga buat pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara serentak. Kami percaya buat calon-calon yang sudah dipersiapkan supaya boleh menyampaikan visi dan misinya dengan benar, bukan karena diiming-iming oleh sembako ataupun amplop, tapi kami percaya rakyat sudah cerdas sehingga tidak akan memilih suatu hal yang bodoh hanya untuk sementara. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia dimanapun saat ini berada supaya memiliki hati yang baik dan benar, sehingga kami memilih seorang pemimpin di daerah kami masing-masing dengan roh yang takut dan gentar kepada Engkau ya Bapa. Dan kami menyerahkan Tuhan buat KPU, Bawaslu yang menyelenggarakan juga setiap adil, sehingga mereka bisa membangun semua, menggandeng semua, tidak membela penguasa ataupun orang-orang yang berduit. Tetapi biarlah KPU berjalan sesuai dengan amanat yang sudah dipercayakan. Kami juga menyerahkan TNI dan Polri supaya benar-benar netral, sehingga tidak akan memihak penguasa terus. Dan kami percaya Tuhan akan menghardik setiap siasat atau trik-trik yang di luar kehendak daripada Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau ampuni Tuhan bangsa kami, pemimpin kami, khususnya Pak Jokowi bersama keluarganya yang telah mencoreng nama baik demokrasi Indonesia ini, supaya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar yang akan dinyatakan atas bangsa kami ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera, kasih karunia kepada bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Ini Tuhan yang menjadikan doa dan permohonan semua kami alahkan di dalam nama Yesus. Kami ucap berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Titus. Ya, kita masuk saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit, silakan. Daniel, bentar ya Pak. Masih ada yang kecantol. Eva.
Pagi. Selamat pagi. Bentar Pak, Pak Heri Iya, kok Pak nggak pindah-pindah Purnama. iki? Iya, Kok nggak pindah? Nggak pindah. iya pagi. Halo Pak Heri. Halo Pak Daniel. Pagi.
Pagi semuanya. Halo, selamat pagi Pak Erik. Pak Erik. Pagi. Ya. Pagi semuanya. Pak Erik sudah turun dari lantai 5 ya kelihatannya. Udah Pak, siap Pak. Ini Pak Yusuf mana kok nggak ada? Ah, ini dia. Pagi Pak Yusuf. Semua, Pak Pagi. Titus, Pak Heri, Terus ngopi dulu ya. ya, semua dari Pare, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Yusuf. Silakan Ngopi sarapan dulu Pak dulu. Yusuf ya. Juga Ngopi dulu semuanya ya. dari Surabaya. Kawan. Susan, Bu Ana, Bu Venda. Ini Ya, siapa? ngopi sih Pak Yusuf. Oh, ngopi Itu. Pak Daniel juga ya. Bapak Daniel sudah ngopi. Ayo Pak sarapan. Titus. Pak Titus lagi di tempat makannya ya? Pesta. Ya, Persiapan Oh, kampanye. Pak enak dong. Ya, Pagi-pagi itu sama udah. Pak Daniel itu. Pak Daniel itu ya di Iya Pak lah. Titus itu, iya. Meringon sekali itu. Bagus. Ya, oke. Ya Pak Erik silahkan. Ya, Pak Erik guyang-guyu kita aja. semua ya. Iya, iya. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu ya sebelum penutup ya. Keluarga saat teduh, Be Be strong in the Lord. in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, Ya. teman-teman begitu setia ya, terus bertekun dalam Tuhan terus ya. Ya, kita akan doa penutup. Nanti saya, loh, Bu Susan sudah nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke. Ada. Saya minta Bu Susan ya, doa penutup ya. Ya, ya. Bapak yang baik, sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh Tuhan sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan tentang Ayub ya Bapak. Biarkan kami juga selalu setia Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub ya Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Saat ini juga Tuhan Engkau berikan teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu setia menemani kami semua Tuhan di saat teduh ini. Itu adalah suatu berkat ya Bapa di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, pertemukan besok dengan tubuh yang sehat dan kesyukuran yang tiada henti ya Bapa. Setiap apapun yang kami kerjakan kiranya Engkau buat berhasil Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima Ya. kasih. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Tuhan Pak berkati. Irawan, Ya, Tuhan Eri, berkati. Pak Ronald. Berkati. God bless Ya you. Pak, mari Tuhan berkati. Yusuf, Terima kasih. itu. Ya, Tuhan berkati mana. Ya, amin. Siap. Datang. Masih panas-panas rek, enak rek. Ayo Iya. sarapan. Dilapar aku. Tutup ya. Ya. Tuhan berkati semuanya. Ya.